Suami terakhir. Bab 6916 Bab 6921 Bab 6916. Melihat Patrick, wajah cantik Debra menjadi dingin, dia sangat malu dan marah. Chester dan Dax diam-diam mengerutkan kening. Hei. Akhirnya, Patrick tersenyum jahat, menatap Debra dari atas ke bawah. Nona Debra, jangan datang ke sini tanpa masalah. Saat dia mengatakan itu, mata Patrick tertuju pada Cheers. Kecantikan Cheers, kamu baru saja menamparku, kita harus menyelesaikan akunnya nanti. Saat mengatakan ini, Patrick memandangi lekuk tubuh menawan Cheers dengan tidak hati-hati, sangat arogan. Merasakan tatapan Patrick, Cheers sangat marah, dan berkata dengan dingin. Kamu orang yang tidak tahu malu. Telapak tangan tadi tidak membunuhmu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Debra juga berteriak. Patrick, kamu penjahat tercela. Aku akan membunuhmu nanti. Berpikir hampir dicemarkan oleh orang ini, Debra tidak bisa tenang. Pada saat ini, Chester dan Dax semuanya bereaksi. Dax memiliki kepribadian yang berapi-api, dan saat ini dia memelototi Patrick. Penjahat tak tahu malu, mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Dax mengeluarkan kapak pemecah langit, memancarkan cahaya keemasan, dan menebas Patrick dengan ganas. Patrick tidak panik sama sekali, dan mencibir pada saat itu. Ingin membunuhku. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Setelah kata terakhir jatuh, sosok Patrick melintas, menghindari kapak Dax, dan kemudian menempatkan tangannya di mulutnya dan bersiul. Saat peluit berbunyi, ada keributan di ruang rahasia, dan semua orang terkejut saat mendengar suara itu dan melihat ke atas. Mereka melihat bahwa ruang rahasia itu penuh kelelawar yang tak terhitung jumlahnya yang berbaring tengkurap. Kelelawar ini semuanya berwarna abu-abu dan putih, dan mata mereka merah darah, jelas itu beracun. Kelelawar ini pada awalnya tidak aktif, tetapi ketika mereka mendengar siulan Patrick, masing-masing dari mereka tampaknya telah menerima perintah, jadi mereka terbang dengan cepat dan bergegas menuju orang-orang di bawah. Kelelawar yang tak terhitung jumlahnya menukik bersama, pemandangannya sangat spektakuler. Tidak hanya itu, kelelawar ini membawa bubuk unik, dan dengan getaran sayapnya, bubuk itu menyebar di udara, membentuk kabut putih beracun. Oh! Melihat ini, Chester terkejut. Semuanya, tahan napas, jangan menghirup bubuk itu. Chester menahan napas, mengayunkan pedang panjangnya, dan menikam kelelawar yang menyerbu. Mendengar ini, semua orang dengan cepat menahan napas dan membunuh kelelawar satu persatu. Namun, sudah terlambat. Bubuk pada kelelawar itu sangat beracun, selama dihirup, itu akan menyebabkannya kehilangan kewarasan dan kesadarannya. Hanya dalam sekejap mata, banyak Master Sekte jatuh ke tanah dan pingsan. Meskipun Chester dan Dax tidak jatuh, mereka semua merasa pusing dan lemah saat ini, tidak mampu mengerahkan kekuatan internal mereka sama sekali. Sialan. Racun kelelawar ini sangat mendominasi. Untuk sesaat, Chester diam-diam terkejut, dan kemudian ingin mengaktifkan kekuatan internalnya untuk mengeluarkan racun, tetapi semakin dia mencoba mengaktifkan kekuatan internalnya, semakin cepat racun itu menyebar ke dalam tubuhnya. Hahaha. Melihat pemandangan ini, Patrick sangat berpuas diri, dan tertawa terbahak-bahak. Tuan Istana Kehidupan Abadi, Kepala Gunung Bunga, akan dikalahkan di kakiku hari ini. Nadanya arogan dan sangat arogan. Penjahat tak tahu malu. Mata Dax memerah, dia meraung, dan bergegas maju dengan gigi terkatup. Chester dan yang lainnya bergegas satu demi satu. Patrick terkekeh ringan dan menyerang ke depan. Bam, bam, bam. Sebelum keduanya bertemu, Chester dan yang lainnya didorong mundur pada saat yang sama. Mereka semua diracuni, dan kekuatan internal mereka tidak dapat sepenuhnya meletus. Secara alami, mereka bukan lawan Patrick saat ini. Sebelum Chester dan yang lainnya berdiri diam, Patrick tertawa jahat,
bergegas dengan cepat, dan menyegel titik akupuntur di tubuh mereka. Kamu. Debra sangat malu dan marah, dan berkata dengan dingin. Penjahat tak tahu malu, biarkan kita pergi. Pada saat yang sama, Chester dan Dax juga sangat marah. Mereka telah melihat segala macam kekacauan selama bertahun-tahun, tetapi sayang sekali ditangkap oleh penjahat yang tidak tahu malu saat ini. Biarkan kamu pergi. Patrick tersenyum dingin. Nona Debra, jangan lihat aku seperti itu. Aku bilang aku ingin kamu menjadi wanitaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan begitu mudah? Bab 6917. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Hehehe, ketika aku menjadi pemimpin seni bela diri, kamu akan menjadi istri pemimpin. Saat membicarakan hal ini, Patrick tidak bisa menyembunyikan ambisi di wajahnya. Kamu. Mendengar ini, wajah cantik Debra berubah. Kamu ingin menjadi pemimpin seni bela diri. Apakah kamu layak? Patrick tidak marah sama sekali, tersenyum dan berkata. Saya telah berlatih teknik beracun tiada taraf, mengapa saya tidak layak? Ini adalah Tuan Wilson dan Tuan Dax yang terkenal. Atas nama mereka, saya akan mengundang para pahlawan untuk berkumpul bersama, dan aku akan menangkap mereka semua sekaligus. Hahaha, bukankah seluruh sungai dan danau benua 9 daratan akan menjadi milikku? Pada saat ini, ekspresi Chester dan Dax berubah. Orang ini memang berbahaya, menggunakan cara tercela seperti itu. Terkejut dan marah, Dax berteriak dengan marah. Beraninya kamu. Hehehe. Patrick terkekeh ringan. Dax, kamu hanya tawananku sekarang, jadi jangan memamerkan gengsimu. Aku menantangmu. Mari kita tunggu dan lihat. Pada saat ini, Zhu Xiansheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Kamu penjahat tercela, apakah kamu tahu siapa ayah dan tuanku? Ayo cepat pergi. Oh. Patrick tercengang. Siapa tuan dan ayahmu? Zhu Xiansheng tampak sombong. Ayahku Zubaji, dan tuanku adalah Lu Dongbin dari Sekte Suci. Mendengar ini, Patrick tertegun sejenak, dan kemudian tertawa. Bayi kecil, kamu memiliki banyak latar belakang. Kamu baru saja mengingatkan saya bahwa Sekte Suci itu kuat, dan itu juga bagian darinya. Saya akan menggunakanmu untuk membawa Lu Dongbin ke sini. Saya ingin melihat apakah dia sosok seperti peri, dan dapat memblokir keterampilan meracuni saya yang tiada taraf. Bajingan, penjahat tak tahu malu. Zhu Xiansheng mengutuk dengan marah. Patrick tidak memperhatikan sama sekali, tetapi berjalan mendekat, memeriksa kerumunan, dan memastikan bahwa Chester dan yang lainnya tidak dapat menembus titik akupuntur, jadi dia berbalik dan membungkuk ke peti mati beberapa kali. Setelah itu, Patrick membawa Chester dan yang lainnya keluar dari makam kuno, dan berkendara menuju benua alam semesta untuk menutupi mata dan telinga mereka. Sepanjang jalan, Chester, Debra dan yang lainnya mencoba membuka titik akupuntur, tetapi Patrick sangat licik dan akan menyegel ulang titik akupuntur semua orang setiap 2 jam, yang membuat Chester dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Segera, ketika mereka tiba di altar Jenderal Gerbang Elysium di kota Donghai, Patrick mengambil kendali situasi dengan cepat, dan kemudian mengirimkan undangan ke semua sekte atas nama Chester dan lainnya. Tiba-tiba, setelah menerima undangan, para kepala dari berbagai sekte bergegas ke kota Donghai satu demi satu. Di sisi lain, Mid City. Lembah orang jahat di utara Mid City pernah menjadi daerah terlarang bagi penduduk setempat bertahun-tahun yang lalu, tetapi kemudian, setelah 10 penjahat yang bercokol di sini ditundukkan oleh Daryl, tempat itu juga berkembang menjadi tempat yang indah. Saat ini akhir musim gugur, dan hutan maple di lembah seperti api, dan pemandangannya sangat menawan. Pemandangan yang unik telah menarik banyak pria dan wanita muda, serta penggemar fotografi dan video. Pemandangan di sini sangat bagus. Saat ini, di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, seorang pria tampan sedang merekam video dengan ponselnya. Sambil merekam, dia berkata,
Hai semuanya, nama saya Serigala Mencium Langit. Tempat ini sangat indah, jadi kata-kata saya salah ketik. Tolong abaikan salah ketik secara otomatis. Lihat di sini, pemandangannya sangat indah. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus membawa seseorang yang kamu suka ke sini. Menurut legenda, ini adalah tempat Daryl Darby, pahlawan 9 daratan, dan peri kecil secara pribadi memutuskan untuk menghabiskan hidup mereka. Dikatakan bahwa peri kecil itu terluka parah saat itu, dan waktunya hampir habis. Daryl memeluknya di sini untuk melihat bintang-bintang. Sungguh romantis hanya dengan memikirkannya. Pria ini bernama Serigala Mencium Langit, dan dia suka menulis artikel. Nama prestisnya adalah Yu Beiyuan. Dia secara khusus datang ke lembah kejahatan untuk bermain hari ini. Saat menembak, tiba-tiba pusaran energi yang sangat besar muncul di langit, dan kemudian, sesosok besar meledak dari udara. Itu adalah naga banjir sepanjang 100 meter. Melihat naga banjir tiba-tiba, Serigala yang Mencium Langit terkejut, menatap kosong ke arah naga banjir, dia tercengang. Apakah ini naga legendaris? Aura ini terlalu kuat. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ada seseorang yang duduk di belakang naga yang melompat, dengan aura yang kuat dan menyesakkan di sekelilingnya. Itu benar, itu adalah Daryl dan naga banjir yang diteleportasi kembali dari benua Tianxin. Bab 6918. Dalam sekejap mata, Daryl dan naga banjir mendarat. Ketika dia hendak mencapai tanah, Daryl berbalik dan melompat, dan berkata kepada Serigala Mencium Langit yang linglung. Maaf, apakah ini benua alam semesta? Itu adalah lembah orang jahat yang diubah menjadi tempat yang indah, dan benar-benar kehilangan penampilan sebelumnya, dan Daryl tidak bisa melihatnya sama sekali. Mendengar pertanyaan tersebut, Serigala yang Mencium Langit bereaksi dan menjawab. Ini adalah benua alam semesta. Ini adalah lembah jahat di utara Mid City. Mendengar ini, Daryl menghela nafas lega dan merasa sangat nyaman. Akhirnya dikirim kembali dengan selamat. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl tersenyum pada Serigala yang Mencium Langit. Terima kasih. Saat suara itu turun, Daryl memanggil naga banjir untuk pergi. Pada saat ini, Serigala yang Mencium Langit berangsur-angsur sadar, dan mau tidak mau bertanya. Maaf, apakah Anda? Sebelum dia selesai bertanya, Daryl tersenyum. Daryl Darby dari Gerbang Elysium. Setelah berbicara, Daryl melompat ke punggung naga banjir, terbang ke langit, dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Apa? Pada saat ini, Serigala yang Mencium Langit membuka mulutnya lebar-lebar, menatap kosong ke arah di mana Daryl pergi, pikirannya menjadi kosong. Daryl. Dia adalah Daryl yang terkenal. Setelah beberapa detik, Serigala yang Mencium Langit menyadari bahwa dia ingin berfoto dengan ponselnya, tetapi langitnya tinggi dan awannya lebar, di mana Daryl dan naga banjir. Di sisi lain, kota Donghai, altar jenderal Gerbang Elysium. Di aula utama altar utama, kepala berbagai sekte berkumpul bersama, saling menyapa, sangat meriah. Banyak sosok yang akrab terlihat di kerumunan. Andy Curtis dari Sekte Elixir, Zubaji dan Gonggong, bahkan Lu Dongbin dari Sekte Suci datang, bisa dikatakan sekelompok orang bijak berkumpul. Aku diundang ke sini tiba-tiba kali ini, dan aku tidak tahu kenapa. Tuan Wilson selalu bertindak dengan hati-hati. Sekarang dia telah mengundang semua orang ke sini sekaligus, sesuatu yang besar seharusnya terjadi. Sementara semua orang berdiskusi, sesosok perlahan mendekati aula, dengan senyum di wajahnya, tetapi ada jejak kejahatan yang tersembunyi di matanya. Itu adalah Patrick. Setiap orang. Pada saat ini, Patrick melihat sekeliling, dengan senyum di wajahnya. Tuan Wilson dan Tuan Sander memiliki sesuatu untuk dilakukan saat ini, dan mereka mungkin datang terlambat, jadi izinkan saya menghibur semua orang terlebih dahulu. Ayo minum teh dan tunggu sebentar. Jika ada tempat yang keramahannya tidak baik, saya harap Anda bisa menjaganya. Dengan mengatakan itu,
Patrick melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya untuk menyiapkan teh. Segera, teh disajikan, dan semua orang yang hadir tidak ragu, dan mencicipinya satu demi satu. Semua orang selesai minum teh, tetapi Chester dan Dax belum muncul, jadi mereka merasa sedikit bingung. Kemudian, Zubaji berdiri dan bertanya kepada Patrick. Mengapa saudara Chester dan Dax tidak ada di sini? Patrick tersenyum tipis. Kamu akan segera bertemu dengannya. Mengapa terburu-buru? Nada suaranya tidak sesopan sebelumnya, tapi agak dingin. Orang-orang yang hadir ini semua meminum teh beracun, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Merasakan nada dingin Patrick, Zubaji mengerutkan kening. Nak, apa maksudmu? Itu tidak menarik. Patrick berjalan perlahan ke kursi di tengah dan duduk dengan tangan di belakang, dan berkata dengan mencibir. Aku pikir, kalian semua minum teh beracun, dan seharusnya menyerang kalian sekarang. Apa? Begitu kata-kata itu jatuh, wajah Zubaji berubah, dia akan mengaktifkan energi internalnya, tetapi seluruh tubuhnya menjadi lemah. Energi internalnya tertekan, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun dari seluruh tubuhnya. Merasakan hal ini, Zubaji sangat marah, menatap Patrick dan memarahi. Sialan, ini memang beracun. Kamu siapa? Pada saat yang sama, kepala dari berbagai sekte yang hadir juga memelototi Patrick. Sialan, tehnya beracun. Racun ini mendominasi, dan kekuatan batinku telah ditekan. Saya juga. Menghadapi mata melotot dari kerumunan, Patrick dengan tenang berkata. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba detoksifikasi. Ini disiapkan khusus oleh saya, dan saya satu-satunya yang memiliki penawar racun di 9 daratan. Jika Anda terburu-buru untuk mendetoksifikasi, itu hanya akan menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Mendengar ini, semua orang bahkan lebih marah. Pada saat ini, Patrick memandang Lu Dongbin, wajahnya penuh kebanggaan. Lu Tianxi juga menyerah. Kamu yang terkuat di lapangan, jadi aku memasukkan obat 2 kali lebih banyak ke dalam tehmu. Ekspresi Lu Dongbin berubah, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan. Apakah Tuan Istana Wilson dan Master Sekte Dax juga ditangkap olehmu? Patrick mengangguk setuju, dan berkata. Masih Lu Tianxi yang luar biasa, Anda langsung menebaknya. Setelah kata-kata itu jatuh, Patrick bertepuk tangan. Bab 6919. Sebelum tepuk tangan turun, Chester dan Dax dibawa keluar dari belakang, diikat satu persatu, sangat malu. Melihat pemandangan ini, semua pemimpin sekte yang hadir diam-diam terkejut. Bahkan Tuan Istana Wilson dan Master Sekte Sander ditangkap, apa asal-usul orang ini? Setiap orang. Saat ini, Patrick duduk bersandar di kursi dengan wajah bangga. Nama saya Patrick, penerus Dewa Racun, dan saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, dan saya tidak menginginkan hidup Anda. Saya mengundangmu ke sini untuk tujuan yang sangat sederhana. Hormati aku sebagai Tuan, mereka yang mematuhiku akan hidup, dan mereka yang menolak akan mati. Astaga! Mendengar ini, semua pemimpin sekte yang hadir terkejut dan marah. Metode orang ini sangat tercela, dan dia masih ingin menjadi pemimpin. Mimpi musim semi dan musim gugur apa? Penjahat tak tahu malu. Pada saat ini, Dax tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Kamu juga mencoba menjadi pemimpin seni bela diri. Di kehidupan selanjutnya, kamu akan diracuni. Pahlawan macam apa kamu? Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku 1 lawan 1. Setelah suara itu jatuh, yang lain juga mengutuk. Wajah Patrick menjadi suram, dan dia menatap Dax dengan saksama. Dax Sander, kamu suka tampil menonjol, kan? Bagus sekali. Aku akan membawamu dulu untuk operasi hari ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Patrick segera bangkit, dan menamparkan jantung Dax dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini sangat cepat dan keras. Dax diikat oleh 5 bunga dan tidak bisa mengelak sama sekali,
tetapi tidak ada ketegangan atau kepanikan di wajahnya, tetapi dia menatap Patrick tanpa rasa takut. Anjing, jika kamu menginginkan hidupku, ayo. Jika aku mengerutkan kening, itu adalah cucumu. Patrick sangat marah. Kalau begitu kamu mati saja. Di bawah raungan marah, Patrick melakukan teknik racun untuk mempercepat. Melihat pemandangan ini, Chester dan semua pemimpin sekte yang hadir terkejut dan marah, tetapi semuanya diracuni dan sama sekali tidak berdaya. Wus! Melihat Dax hendak dipukul dengan telapak tangan, tiba-tiba gelombang kekuatan yang kuat datang dari langit tinggi di luar aula, dan kemudian, suara dingin datang. Siapa yang berani menyentuh saudaraku? Suara itu tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh altar Jenderal Gerbang Elysium. Mendengar suara ini, semua pemimpin sekte yang hadir terkejut dan tidak yakin. Adapun Chester dan yang lainnya, mereka semua sangat gembira. Suara ini terlalu akrab bagi mereka. Wiapa. Pada saat yang sama, Patrick juga kaget, menatap keluar aula, dan berteriak. Licik, tidakkah kamu berani muncul? Wus. Begitu kata-kata itu jatuh, sesosok muncul di aula seperti hantu, dengan aura yang kuat di sekelilingnya, wajah tampan dan dingin, dan sosok tinggi dan lurus. Itu adalah Daryl. Kamu. Melihat bahwa itu adalah Daryl, wajah Patrick berubah drastis, dan dia juga bingung. Daryl terkenal di 9 daratan, tidak ada yang tidak mengenalnya, tetapi Patrick berpikir bahwa sesuatu pasti telah terjadi padanya setelah dia hilang begitu lama, tapi dia tidak menyangka akan muncul di saat kritis ini. Pada saat ini, Chester sadar dan berkata kepada Daryl. Daryl, kamu kembali tepat waktu. Setelah kata-kata itu jatuh, Dax juga berteriak. Berhentilah berbicara tentang masa lalu. Daryl, cepat bunuh penjahat ini. Daryl mengangguk, tidak ada omong kosong pada saat itu, kekuatan roh primordial pecah, dan dia mengangkat tangannya dan memukul Patrick. Telapak tangan ini bergemuruh, Patrick tidak berani gegabah, dan buru-buru mengaktifkan teknik Raja Racun, dan menyapanya dengan telapak tangan. Bam! Detik berikutnya, kedua telapak tangan bertabrakan, dan raungan terdengar. Wajah Patrick pucat, dan dia langsung dikirim terbang keluar, terbang puluhan meter jauhnya sebelum mendarat dengan berat di luar aula. Sial! Saat dia mendarat, wajah Patrick sangat jelek. Daryl ini memang orang nomor 1 di 9 daratan, dan kekuatannya terlalu kuat. Berpikir pada dirinya sendiri, Patrick berbalik dengan cepat dan berteriak pada Daryl. Daryl, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, tidak mudah untuk membunuhku. Setelah kata terakhir jatuh, Patrick melayang ke langit, bersiap untuk melarikan diri dari altar utama. Mengaum. Namun, sebelum dia terbang ke udara, dia mendengar nyanyian naga, dan kemudian, naga banjir yang tergantung di langit menukik ke bawah, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan Patrick hidup-hidup. Naga banjir mengunyah Patrick berkeping-keping, lalu mendarat, dan berkata dengan dingin. Kamu ingin lari setelah menyinggung Yang Mulia Daryl. Berkata, naga banjir berkata kepada Daryl. Maaf, saya tidak bisa menahan diri barusan, dan saya memakan sampah ini. Bab 6920. Hahaha. Daryl tidak bisa menahan tawa. Makanan enak. Setelah berbicara, Daryl kembali ke aula utama, melepaskan tali untuk Chester dan yang lainnya, dan pada saat yang sama tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak Chester, apa yang terjadi? Chester dan Dax saling memandang, keduanya malu. Saya merasa malu. Kami lalai, dan kami diplot oleh penjahat ini. Setelah itu, keduanya menjelaskan situasinya lagi. Di akhir pembicaraan, Chester melihat sekte beracun di aula utama, dan berkata dengan senyum masam. Patrick itu sangat licik. Dia menggunakan nama kami untuk menarik berbagai sekte. Untungnya, kamu kembali tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi begitu. Mengetahui situasinya, Daryl berdiri dan menangkupkan tinjunya kepada beberapa master sekte.
Aku hampir menyakiti kalian semua, aku benar-benar minta maaf. Para Master Sekte saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Master Sekte Darby, sama-sama. Ya, itu adalah berkah bagi sungai dan danau 9 daratan kami sehingga Anda dapat kembali tepat waktu. Meskipun Master Sekte Gerbang Elysium saat ini adalah Ambrose, semua Master Sekte yang hadir masih terbiasa menyebut Master Sekte Daryl Darby. Daryl tersenyum dan bertukar sapa dengan semua pemimpin sekte, dan kemudian memurnikan obat mujarab sebagai penawarnya di tempat. Meskipun teknik racun yang dipraktikkan oleh Patrick mendominasi, tetapi di depan Daryl, itu hanya permainan anak-anak. Segera, ramuan itu dimurnikan, dan semua orang meminumnya, dan racunnya sembuh dalam waktu singkat. Untuk sementara, semua pemimpin sekte bersemangat untuk memulihkan keterampilan mereka, dan mereka lebih mengagumi Daryl. Saudara Daryl. Pada saat ini, Zubaji tampak penasaran. Kamu tiba-tiba menghilang, apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahu kami semua? Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang yang hadir juga menatap Daryl dengan cermat. Daryl menarik napas dalam-dalam. Sulit untuk dijelaskan dalam satu kata. Setelah itu, dia secara kasar menjelaskan pengalamannya di benua Tianxin. Mengetahui bahwa Raja Ilahi Haotian dikirim ke kehampaan yang kacau oleh Daryl, semua orang sangat bersemangat. Tanpa Raja Ilahi Haotian, akan ada lebih sedikit pertempuran antara domain dewa dan 9 daratan, dan semua orang tidak perlu khawatir tentang itu. Hahaha. Pada saat ini, Dax tidak bisa membantu tetapi memukul bahu Daryl, dan tertawa keras. Daryl, benar-benar berkah memilikimu. Haotian sebenarnya diteleportasi ke kehampaan yang kacau, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia mungkin tidak dapat kembali. Setelah kata-kata itu jatuh, Chester juga tertawa dan berkata, "Ini adalah berita bagus bagi kami. Mulai sekarang, sungai dan danau 9 daratan akhirnya akan damai." Semua pemimpin yang hadir mengangguk setuju. Oh. Pada saat ini, Daryl menarik napas dalam-dalam, menatap Debra dengan penuh kasih sayang, dan kemudian melihat ke sekeliling. Selain itu, ada kabar baik. 3 hari kemudian, saya akan mengadakan pernikahan. Pada saat itu, tidak boleh ada yang kurang dari semuanya hadir, minumlah sepuasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berkeliaran, dan saya hampir tidak punya waktu untuk menemani Debra dan yang lainnya, jadi inilah saatnya memberi mereka tempat. Hahaha. Mendengar ini, semua orang terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Oke, selamat untuk Master Sekte Darby. Ini benar-benar kabar baik, hahaha. Selamat untuk Sekte Master Darby. Di tengah restu dari semua orang, Debra bersandar di bahu Daryl, dengan wajah malu. Debra tidak berkata apa-apa, dan muncul rasa manis di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya membuahkan hasil. 3 hari kemudian, kota Mid City, kediaman keluarga Carter. Carter Manor adalah rumah pribadi keluarga Carter, ini adalah bangunan bergaya antik sepenuhnya. Setelah Zoran Carter meninggal, itu agak sunyi, tetapi hari ini penuh dengan lampu dan hiasan, sangat hidup. Benar sekali, hari ini adalah hari pernikahan Daryl. Untuk mengenang ayah angkatnya, Daryl memutuskan untuk mengadakan pernikahan di sini. Saat ini, di dalam dan di luar Manor, ada dekorasi meriah di mana-mana. Manor hampir penuh sesak dengan orang. Keberadaan Daryl ada puncak 9 daratan, pernikahan ini hampir menimbulkan sensasi di seluruh 9 daratan. Setiap sekte, semua datang untuk mengucapkan selamat. Dapat dikatakan bahwa pernikahan ini adalah acara seni bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya itu, warga kota Mid City yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti bekerja dan semua datang untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Segera, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bam, bam, bam. Dalam sekejap, seluruh manor dinyalakan dengan kembang api, dan petasan meledak serempak. Kemudian,
Dalam pengantar pembawa acara, Daryl muncul di panggung pernikahan dengan pakaian pengantin pria yang tampan. Temperamennya yang dingin dan tampan menyebabkan banyak wanita yang hadir mati lemas. Bab 6921. Di belakang Daryl, Ambrose, dengan senyum dingin di wajahnya, memandang Daryl dengan berkah yang dalam. Segera setelah itu, di bawah pengawasan semua orang, pengantin wanita perlahan muncul di atas panggung. Untuk beberapa saat, penonton bersorak, dan mata banyak tamu pria penuh dengan kecemburuan. Oh, bukan hanya cantik, tapi yang lebih penting, total ada 8 pengantin cantik. Debra, Yvette, Ivene, Monica, Aurora Hanson, Alice, Quincy Long, Lily. Salah satu dari mereka adalah Dewi, dan saat ini mereka berjalan menuju panggung pernikahan bergandengan tangan. Lebih penting lagi, banyak dari pengantin wanita ini berstatus baik, ada yang permaisuri, ada yang kepala klan. Dapat dikatakan bahwa Daryl saat ini telah mencapai puncak yang diimpikan banyak pria. Gaun pengantin sutra yang mahal menunjukkan sosok menawan mereka secara maksimal, berdiri bersama saat ini, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Masing-masing seperti peri yang turun dari bumi, menghadirkan pesta visual pamungkas kepada para tamu yang hadir. Tak lama kemudian, upacara pernikahan berlanjut menjadi pasangan yang memberi hormat, suasana penonton mencapai puncaknya dalam sekejap, dan tepuk tangan penonton tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Setelah melakukan upacara suami istri, Daryl berjalan mendekat dan mencium pipi semua istri cantik satu persatu. Ketika dia akhirnya tiba di depan Lily, Daryl melihat ekspresinya yang rumit, dan segera bertanya sambil tersenyum. Lily Booth, ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Di antara istri tercinta ini, hanya Lily yang paling berpengalaman dan makan banyak rasa pahit, membuat Daryl merasa tertekan. Senang. Lily tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut. Hanya saja, dibandingkan dengan mereka, kurasa aku tidak cukup baik untukmu. Mendengar ini, Daryl memeluknya. Bodoh, tidak peduli seberapa tinggi statusku, kamu akan selalu menjadi istri pertamaku. Istri tertuaku, jangan memikirkannya seperti ini lagi, atau kamu akan dihukum dengan memberi aku lebih banyak anak. Mendengar ini, wajah Lily memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Daryl. Seriuslah. Sungguh memalukan dilihat begitu banyak tamu di sekitar. Hahaha. Melihat wajah pemalu Lily, Daryl tertawa dan mencium wajahnya dalam-dalam. Perjamuan pernikahan berlangsung selama 3 hari penuh. Selama 3 hari ini, tuan rumah dan tamu bersenang-senang. Setiap tamu yang hadir merasakan keberanian dan kebebasan Daryl, dan sangat terkesan karenanya. Di bawah pengaruh tidak langsung dari pernikahan ini, Gerbang Elysium menjadi sekte nomor 1 di 9 daratan. Malam hari ketiga. Cahaya bulan di luar jendela terang, dan di ruang pernikahan, lampu bersinar terang. Kedelapan mempelai duduk dengan tenang di ranjang pernikahan, menawan dan menawan, seperti gulungan gambar yang indah, menunggu apresiasi dari kekasih mereka. Saat ini, larut malam. Pintu didorong terbuka, Daryl masuk perlahan, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia baru saja mengirim tamu terakhir, dan dia tidak sabar untuk kembali menikmati upacara pernikahan. Istriku, aku datang. Setelah menutup pintu, Daryl mengangkat alisnya dan berkata. Semua gadis mengerutkan bibir dan tersenyum, dengan rasa malu dan antisipasi manis di mata mereka. Melihat pemandangan ini, Daryl hampir kewalahan dengan kecantikannya, dan tidak sabar untuk berkata. Ini hari yang indah, dan semua istri kewalahan, jadi siapa yang harus menemaniku dulu? Saat dia mengatakan itu, Daryl tersenyum pada Yvette terdekat. Yvette, kenapa kamu tidak pergi dulu? Yvette tersenyum, dan berkata dengan serius. Oke, tapi baru-baru ini, saya menemukan formasi. Jika kamu memecahkannya, saya berjanji kepadamu. Hah, malam pernikahan di kamar pengantin masih akan rusak.
Daryl memutar matanya dan menyeringai pada Queen Silong di sebelahnya. Kenapa kamu tidak menemani suamimu dulu? Hahaha. Queen Silong tersenyum sedikit. Kamu biarkan aku menyegel titik akupuntur, dan jika kamu bisa melepaskannya dengan cepat, kamu akan lulus ujian. Kamu. Daryl menggertakkan giginya, lalu tersenyum bahagia, dan memeluk Debra. Bagaimana kalau Debra menemani suaminya? Sekte Artemis kami memiliki aturan bahwa sebelum malam pernikahan di kamar pengantin, pengantin pria harus membuat puisi. Menghadapi situasi ini, Daryl tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Oke, kalian bekerja sama untuk mempermainkanku, kan? Bukan itu. Debra memeluk lengan Daryl. Suara lembutnya membuat Daryl langsung maskulin, dan pada saat itu dia tidak mau mengaku kalah. Ketika saya menulis puisi, saya menulis puisi. Biarkan saya memikirkannya. Hahaha. Para wanita tertawa bahagia. Sebagai wanitanya, semua orang tahu bahwa Daryl tidak memiliki tinta di perutnya, jadi aneh kalau dia bisa menulis puisi. Daryl menggaruk kepalanya, menutup matanya, dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memikirkan puisi. Tapi saat dia memejamkan mata, ingatan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan adegan masa lalu muncul di benaknya seperti film. Daryl, tuangkan air untuk membasuh kakiku. Daryl, jika kamu bisa mendapatkan 5 juta, aku akan memanggilmu ayah. Daryl, Platinum Corporation sekarang menjadi milikmu. Saudara Chester, Dax, kami 3 bersaudara, bersumpah untuk menjaga gerbang kota ini. Lindungi orang-orang di kota. 3 bersaudara itu bisa mati, tapi orang-orang di kota tidak boleh disakiti. Matahari, bulan, gunung, dan sungai akan selalu ada, dan panji naga gerbang Elysium tidak akan jatuh. Adegan gambar membanjiri, dan sudut mata Daryl menjadi lembab. Perjalanan ini tidak mudah, dan ada rasa sakit yang tidak bisa dia lupakan. Dia mengangkat kepalanya, memandang ke-8 wanita cantik itu, dan menunjukkan senyuman. Dia tidak menyesal dalam hidup ini. Daryl terbatuk 2 kali, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jalur utara selatan yang lembut. Manjakan diri dengan dangkal dan dalam. Untuk bertanya siapa aku. Angin puyuh di samping tempat tidur. Kamu." Gadis-gadis itu malu dan marah. Ketika mereka mendengar 2 kalimat pertama, mereka mengira dia benar-benar akan menulis puisi, tetapi mereka tidak menyangka dia tidak bisa mengeluarkan gading dari mulutnya. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, Daryl melambaikan tangannya, memeluk semua gadis di lengannya, dan membalikkan mereka semua di tempat tidur. Karena semua orang tidak mau didahulukan, ayo pergi bersama. Daryl, kamu.